Kita satu dalam Tuhan, walau dunia membedakan. Dan dirimu berbeda bagaikan pelangi hiasi langit biru saat kau dan aku. Shalom adik-adik KKR yang ada di rumah dan dimanapun berada saat ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Selamat hari Minggu untuk adik-adik. Baik, kakak akan menginformasikan yang terpenting dan yang terutama bahwa kebaktian minggu kita di tanggal 14 Maret 2021 sebaiknya kita mempersiapkan Alkitab kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan mata kita, pikiran kita, telinga kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, baik, kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan memuji nama Tuhan dari lagu pujian kita. Kita mau pakai bahwa kita mau katakan tangan kita gunakan untuk Tuhan. Mulut kita pakai puji nama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita dari lagu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik semua bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita angkat sekali lagi pujian kita ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Gimana adik-adik, masih bersemangat semuanya kan? Kita kembali memuji Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan dengar saya. Kita mau katakan Dia mendengar kita. Kita mau bilang Dia menjawab kita. Kita angkat lagu pujian kita dari kertas lagu, dari pujian kita, dengar Dia panggil nama saya. Sambil bertepuk tangan adik-adik semuanya. Dengar Dia panggil namamu.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Iya, sekarang kita sudah angkat pujian buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mulai kebaktian kita. Duduk yang manis, kita mau berdoa. Lipat tangannya. Ayo anak balita, kecil, tanggung, dan remaja. Duduk yang manis, lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami berkat, bangun pagi dalam keadaan sehat. Itu semua berkat karunia Tuhan buat kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami setiap anak KKR Bapa. Berkati anak-anak kecil, anak tanggung, remaja, dan anak balita. Agar kami semuanya dapat memuji, memuliakan Tuhan lewat pujian kami. Dan dapat nanti kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian kami, Tuhan Yesus yang memberkati dan melindungi kami. Ampuni kami akan setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu saja. Amin. Ya. Sekarang kita lanjutkan, kita memuji Tuhan dengan kita bernyanyi. Dari lagu pujian kita, Bapa ku persembahkan tubuhku. sejati, Bapa ku persembahkan tubuhku. Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
adik-adik semua, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan Alkitabnya di depannya. Nanti sama-sama kita buka Alkitab untuk firman kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai berdoa. Berdoa kita mulai. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa karena pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Bapa yang baik, hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, sehingga firman yang hendak Engkau sampaikan lewat pelayan-Mu hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami menjadi pelaksana dari firman-Mu itu Tuhan. Berkata-kata Engkau lewat pelayan-Mu, pelayan-Mu tidak memiliki kepintaran, tetapi Tuhan memberkati, biarlah semuanya Tuhan yang berkata-kata lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Hari ini Bibi Guru, masih ingat ya Bibi Guru Intan, Mama Samuel akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini. Bibi juga ini pertama kali Bibi di depan kamera agak sedikit grogi, tapi yakin Bibi Tuhan memberkati. Kita akan belajar sama-sama apa mau Tuhan kita pelajari hari ini ya. Sekarang udah siapkan Alkitabnya kan? Kita mau buka Alkitab kita. Bibi juga buka Alkitab. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius ya. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Bibi ulangi ya. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Ya, Bibi bacakan ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjuinya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukuli engkau? Ya, itu bahan Alkitab kita hari ini ya anakku ya. Nah, untuk remaja kita buka Alkitabnya. Bacaan remaja 1 Raja-Raja 3
Bibi ulang ya. 1 Raja-Raja, ini bacaan remaja, 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Yo anak remaja semuanya dibuka Alkitabnya ya anakku ya. Sama-sama kita baca. Kamu di rumah baca, Bibi juga bacanya di sini sama-sama kita ya. 1, 2, 3 yak. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di hadapannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu, kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di rumah. Hanya kami berdua saja di dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Padahal waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anak yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati, tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup ini menjadi 2 dan berikanlah setengah kepadanya, yang satunya dan berikanlah kepadanya sentabi. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup ini menjadi 2 dan berikanlah setengahnya kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itu adalah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, agak sedikit panjang ya percakapannya, firmannya hari ini. Tapi Bibi mau katakan sama anak-anak kita semua, kami yang di rumah ya, hari ini kita diajari bagaimana menjadi anak yang dapat mengambil keputusan sama seperti yang dikatakan di firman kita hari ini. Nah, adik-adik, hari ini tema kita Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ada yang tahu anak kecil? Anak kecil, anak balita, tahu nggak apa tema kita ini artinya? Nggak tahu ya? Tapi nggak apa-apa ya anakku ya. Temanya ini Yesus di hadapan mahkamah agama. Yuk kita ulang lagi. Yesus di hadapan mahkamah agama. Tadi dikatakan di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan
mahkamah agama untuk diadili. Ya, masih tahu ya, ingat ceritanya ya. Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Nah, mahkamah agama ini dipimpin oleh Kayafas, namanya Kayafas ya. Dipimpin oleh Kayafas pada saat itu. Siapa aja yang hadir naku? Di situ ada tua-tua, di situ ada imam ahli Taurat. Semua ahli Taurat ada di sana. Mereka semua berkumpul. Bibi tanya dulu ya, pernah nggak kamu masuk ke persidangan? Bibi pun nggak pernah ya masuk persidangan. Tapi kira-kira seperti itulah. Kan kita kan kadang kalau kita mendapat masalah sama orang tua kita dipanggil nih, hei kamu, masuk ke sini nakku, sini dulu sini. Mama mau tanya dulu. Misalnya ada yang pecah, misalnya piring kan, misalnya ada pecah piring nih, ditanya, kita malah takut karena kita akan di depan mama kita untuk ditanyain. Loh, aku takut ketemu sama mama karena aku yang membuat. Yang satunya lagi bilang, oh iya takut nih, orang mamanya kan akan marah, takut seperti itu ya. Seperti itulah persidangan itu. Yesus dibawa setelah dia ditangkap, akan mau diadili di depan orang banyak. Tapi apa? Mereka tidak menemukan kesalahannya. Ya, mereka tidak menemukan kesalahannya. Yesus sampai dikatakan dia di ayat yang ke-61. Ayo kita baca aku ya. 61. Matius 26 ayat 61, di situ dikatakan yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah, katanya. Baru ada lagi yang bilang, di ayat 65 dikatakan, ia menghujat Allah. Itu semua saksi dusta, itu palsu, nggak benar, ya kan? Tapi apakah Yesus pada saat itu dia membela dirinya? Tidak, dia tetap aja diam. Bukan berarti dia lemah, bukan dia tidak punya kuasa ya. Bisa dia punya kuasa, tapi memang dia tahu dia akan mengikuti proses itu semua. Untuk apa? Untuk Kam dan untuk Bibi, karena dia sangat sayang sama Kam dan juga Bibi, ya kan? Dia mau dan rela mati, disalibkan hanya untuk kita, kasihnya untuk Kam sama Bibi, ya kan? Makanya kita juga harus mengikuti ya, ingat selalu bahwasanya kita itu sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Dosa kita ini udah ditebus oleh Tuhan. Dia mau untuk mengasihi kita. Untuk itu ya anakku ya, kita lihat lagi ya bagaimana ayat yang selanjutnya ya. Semua orang menuduh Yesus, tapi Yesus tetap diam. Tadi bagaimana Kayafas memberikan pengadilan kepada Yesus di sidang? Bagaimana caranya mengambil keputusan? Itulah bedanya ya. Yesus diadili oleh Kayafas dan Yesus ketika ada Raja Salomo memberikan maksud Bibi, Raja Salomo mengambil keputusan dan Kayafas mengambil keputusan, itu sangat berbeda. Bedanya apa Bibi Guru? Kalau Raja Salomo mengambil keputusan, dia dengan bijaksana, ya kan? Kalau Raja Salomo dia sangat bijaksana mengambil keputusan. Kalau Kayafas dia bukan sesuai dengan pemahamannya aja dia buat, bukan sesuai kebijakan yang akhirnya Yesus yang tidak bersalah pun masuk akan dijatuhkan hukuman mati. Nah, Bibi mau katakan anak remaja, terkadang kita untuk mengambil keputusan sangat sulit. Kenapa? Karena kita
nggak serahkan hidup kita itu sama Tuhan. Langsung aja kita, langsung kita bilang, ini. Padahal ada cara kita yang lain untuk lebih tenang. Bedanya Kayapas dengan Raja Salomo mengambil keputusan, itu Raja Salomo itu mengambil keputusan, setiap mengambil keputusan dia bijaksana meminta hikmat dari Tuhan dulu, tidak buru-buru, ya kan? Tadi dikatakan di situ ya kan, ibunya tadi mendapatkan keadilan karena anaknya nggak sampai tersakiti, ya kan? Dua orang ibu tadi, walaupun ribut ibu-ibu tadi kan dibilangnya di bacaan remaja kan, ribut ibu-ibu tadi dua-duanya, anakkunya ini, anakkunya itu, anakkunya ini. Tapi Raja Salomo ada nggak dia bilang diam? Kan nggak ada kan? Dia nggak marah-marah ngambil keputusan, dia nggak ikut di dalam suasana yang tegang saat ibu-ibu marah-marah. Akhirnya dia menemukan satu keputusan yang baik. Nah, kita juga anak remaja ya, kalau bisa setiap kali ada keputusan pikirkan dulu baik-baik, lalu minta doa sama Tuhan. Jangan emosi, jangan cepat-cepat memutuskan sehingga salah nanti keputusan kita, ya kan? Akhirnya merusak ataupun membuat kita semakin menderita gitu ya. Jadi untuk anak remaja, coba nanti kamu baca-baca dulu Alkitab itu. Oh iya ya, ternyata memang seperti itu ya. Begitulah. Oh iya ya, aku harus begini, aku harus berdoa. Aku setiap kali mengambil keputusan harus selalu berdoa. Ya, itu yang dapat Bibi sampaikan untuk hari ini. Kita mau sama-sama, anak-anakku yang balita masih duduk di tempat kah? Ataukah udah pigi-pigi? Ya, masih duduk ya? Masih duduk di tempat. Nah, anak balita, anak remaja, anak tanggung dan anak kecil, kita sama-sama, tekad kita ada nih minggu ini, sama-sama Bibi guru juga, kamu juga, kita punya tekad sama-sama. Apa kita buat? Berani berkata benar, ya. Jangan menuduh, apalagi melakukan saksi yang palsu, ya kan, sehingga menyakiti orang lain. Jangan lagi gitu ya. Karena Tuhan kita pun sudah melakukan contoh yang baik. Tuhan Yesus kita itu senang, dia mengasihi kita. Kita pun harusnya sama seperti dia. Karena dia sayang sama kita, kamu juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Ayo, sama-sama kita katakan, berkata benar. Ayo, sekali lagi, berkata benar. Oh, Bibi dapat nih caranya nih, biar supaya ingat. Berkata benar. Atau gini aja ya, biar ingat. Berkata benar. Lebih simpel ya guru ya, yang seperti ini ya. Berkata benar. Oke ya anakku ya. Hari ini kita diajak Tuhan, Bibi juga ya. Bibi dan Kam sama-sama kita punya tekad, kita harus berkata benar. Oke, itu aja yang bisa Bibi sampaikan. Terpuji nama Tuhan lewat kata Baswari Enda. Kita mau tutup firman kita dengan doa. Kita berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami. Engkau rela mati untuk kami. Engkau sangat mengasihi kami dan ajarkan kami Tuhan, agar kami mampu juga mengasihi Tuhan sama seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, ajari kami anak-anak Tuhan untuk selalu dapat berkata benar di hadapan Tuhan juga. Tuhan, ajarkan kami agar apa yang Tuhan sampaikan firman-Mu hari ini kepada kami, mampu kami menjadi pelaksananya Tuhan. Walaupun terkadang itu sangat sulit bagi kami, tapi kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau
kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, baiklah. Sekarang anak-anak KKR semuanya, mari kita kumpulkan persembahan kita. Ayo, tadi kan sudah dipersiapkan persembahannya. Ayo, nanti dikasih sama orang tuanya, baru orang tuanya nanti memberikan kepada bendahara kita. Ayo, kita memuji Tuhan untuk melakukan persembahan kita. Dari lagu pujian kita, aku bawa dan berikan persembahanku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa lagi ya. Untuk doa syafaat kita. Mana jempolnya anakku? Mana jempolnya? Yuk berdoa yuk kita untuk doa syafaat. Mana jempol, mana jempol? Ingat gak? Mana jempol, mana jempol? Di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari? Di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat. Berdoa, tutup matanya. Yuk kita mau berdoa untuk doa syafaat kita. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih baik sama kami. Bapa yang baik, untuk doa syafaat kami pagi ini, kami mau buat semua yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini nanti juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh Engkau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami seluruhnya, khususnya buat KKR Runggun Lubuk Pakam. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami saat ini berada. Tuhan mampukan kami dan kuatkan kami, berikan kesehatan di dalam kami melakukan setiap kegiatan kami. Sekolah kami, Tuhan kiranya yang memberkati, sehingga apa yang kami cita-citakan dapat kami capai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat orang tua kekelengan kami, Tuhan kiranya yang memberkati, berikan kesehatan, sukacita yang menjadi bagiannya Tuhan. Berikan, panjangkan umur mereka, sehingga mereka tetap dapat mendidik serta mengajari kami, anak-anaknya. Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan, pertua diakan, pekaris, pendeta, pekerja Tuhan di gereja Tuhan, tim multimedia, begitu juga dengan guru-guru KKR, dimanapun kami saat ini berada. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang mengurapi kami, sehingga kami tetap bersabar dan juga kuat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan di gereja Tuhan, dapat berguna buat gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat negara kami, pemimpin kami, Tuhan kiranya yang memberkati, sehingga negara kami Indonesia, Tuhan berkati, kami mampu melewati
masa pandemi. Semua kami anak-anak Tuhan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin kami kepada kami, termasuk juga kami anak-anak Tuhan yang masih kecil. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami untuk hari ini. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita artoto dengan berbahasa Karo, doa Bapa kami. Kita berdoa ras-ras, minta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar doi pebadi amin. Rahmin kini rajadu, sehlamin pratedu bastuni da bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari si sendahida. Alami min salah kami, bagi ini alami kami salah kalah kembang kami. Olamin kami bebek kami kubas percobaan, tapi ulangi kami dursilan. Sebab kami semada kini rajat, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah-dekahna. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Salam, selamat minggu Sampai semuanya. jumpa di kebaktian berikutnya. Selamat minggu semuanya.